Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-Maze. Sebuah podcast yang membahas berita menarik dan terkini tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりましたマゼマゼポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Tetap bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan aku Marisa. Yeay. Yay. Kita kembali lagi di Maze-Maze teman-teman. Podcast di mana kita ngobrolin topik yang berkaitan tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya teman-teman. はい、日本についてインドネシア語と日本語でお届けします。 Jadi buat teman-teman yang memang sekiranya belajar bahasa Indonesia ataupun teman-teman Indonesia yang belajar bahasa Jepang bisa dengerin kita nih buat belajar bahasa Jepangnya, listening, karena di sini Marisa akan ngomong atau ngobrol dengan bahasa Jepang karena Marisa adalah native Japanese, dan kita berdua, aku dan Yemima, kita ngobrol dengan bahasa Indonesia. はい、私インドネシア語と日本語で喋りますので、ぜひ言語を勉強してる方はこうやって日本語喋るんだなとか、こうやってインドネシア語を喋るんだなと思いながら聞いていただければ嬉しいです。 Seperti biasa kita akan ngobrolin tentang hal-hal atau sesuatu yang lagi happening di Jepang. Jadi karena pas waktu kita rekaman ini itu adalah itu Jepang lagi musim hujan teman-teman. はい、今は梅雨の時期なんですね。今日撮ってる日とかね、この時期が梅雨なので、はい、梅雨についてお話しするしようと思います。 Mungkin bukan hal yang aneh kali ya di Indonesia, karena di Indonesia bahkan kadang-kadang hujannya jauh lebih lebat ya daripada di Indonesia. Daripada di Jepang. Cuman kita akan ngobrolin gimana sih perbedaan gitu ya, atau perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia ketika menghadapi musim hujan ya teman-teman. Karena rupanya tadi kita ngobrol banyak banget loh teman-teman, perbedaan antara budaya ketika musim hujan di Indonesia ataupun di Jepang teman-teman. はい、ですので今日はインドネシアの雨季の時と日本の梅雨、雨ね降ってる時の、文化とか、どういった違いがあるのかみたいなところを、お話ししていこうと思います。 Apa nih kira-kira pertama apa yang paling membedakan ketika Jepang musim hujan dan Indonesia waktu musim hujan? まず期間なんかこれ文化とかじゃないけどまずインドネシアの雨季めちゃくちゃ長いですよね。半年、すごく長いし、毎日スコールが降るというか、短い時間集中的にたくさん雨が降るっていう感じに対して、日本は1ヶ月間ぐらいかな、6月、1ヶ月弱、その時に集中して雨降っているっていう感じになるので、まずね、期間が違うかなって感じですね。 Ya mungkin salah satu perbedaannya kalau di Indonesia sendiri karena memang kita 2 musim doang. Jadi musim hujan itu bisa dibilang 6 bulan lah ya, setengah tahun. Tapi hujan dan kemarau ya. Hujan dan kemarau, iya. Tapi kalau di Jepang sendiri karena musimnya banyak, musim hujan itu adalah perpindahan dari satu musim ke musim lainnya. Biasanya periode waktunya kurang lebih 1 bulan lah. Nah, di 1 bulan ini biasanya hujan terus. そうなんですよ。だから多分インドネシアだとこう雨が降ってても気にしないみたいな文化があると思うんですね。でも日本だとその1ヶ月間だけだから、
その雨慣れてないかもしれない雨に対してこういろいろ準備したり、そうそう雨に濡れないようにみたいなところはあります。はい。Mungkin kalau di Indonesia kita karena udah terbiasa karena panjang juga musim hujan di Indonesia, jadi kayak ya udahlah ya musim hujan gitu. Mungkin ya orang-orang berpikiran seperti itu kebanyakan di Indonesia, tapi di Jepang ya seperti halnya Jepang karena juga apa sih namanya mijikai atau pendek ya, periodenya pendek teman-teman. Jadi banyaklah hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menyambut atau menghadapi musim hujan di Jepang, termasuk ya banyak ini juga ya, banyak barang-barang yang memang khusus buat menghadapi musim hujan ya di Jepang. Iya. そうですね。まずは傘とかね傘とかレインコートとかね、あとは長靴とかいろいろあると思うんですね。あと私インドネシアに行った時みんな雨降ってる時に傘持っていかないことにびっくりしました。はい。Seperti mungkin kalian tahu lah budaya di Indonesia. Di Indonesia itu jarang banget ya orang itu mungkin punya ya di rumah tapi di mobil, ya, mungkin. Di mobil atau enggak di mobil. はい、見ます全然使ってる人。Cuman pada umumnya ketika kita misalkan hujan gitu, terus di dalam mall ya orang akan diam di situ karena nggak bawa payung teman-teman. そうね、インドネシアだとこう日常茶飯事みたいな感じだから雨降ってるなんてどうせ1時間ぐらい2時間ぐらいでやむし、雨降ってても傘なんて持たないでどっかで雨宿りしとこうっていう感じになるんですよね。はい。Ya. Mungkin karena di Indonesia sendiri kalaupun hujan biasanya juga ya sejam 2 jam gitu. Jadi orang lebih banyak nunggu daripada bawa payung. Nah, そうですね。kalau di Jepang もう日本だったら結構ねみんなちゃんと雨のために傘とか持ってきますね。だってまず天気予報で雨予報されるので、インドネシアだとあんまり天気予報とかないと思うんですけど、あるかもしれないけど見る人はあんまりいないかなって感じ。そうそう、日本だと結構天気すごくみんな気にしてて、ちゃんと天気予報見て今日雨降るんだなって思ったら傘持っていく、普通に大きい傘もしくはカバンに入るような折りたたみ傘とかを持っていきます。Nah kalau di Jepang sendiri itu mungkin ada perbedaan bisa dibilang budaya ya, karena banyak musim juga. Jadi biasanya sebelum keluar dari rumah orang tuh ngecek hari ini tuh hujan gak, hari ini temperaturnya kayak gimana. Nah itu yang menentukan mereka apakah bakal bawa payung panjang atau payung pendek yang ditaruh di dalam tas. Mungkin karena di Indonesia sendiri ya begitu-begitu aja kali ya. Jadi orang ujung-ujungnya gak ngecek. Apa sih Tenki Yoho itu apa ya? Ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Karena memang yang di Indonesia gimana ya? Nggak tahu nih. Apakah teman-teman masih segitu merhatiin perkiraan cuaca gitu pagi-pagi? Karena di Jepang itu memang seperti kata Marisa gitu. Sebelum mereka pergi ke kantor atau pergi sekolah, dari rumah lah ya. Ya pokoknya keluar rumah pagi-pagi atau di handphonenya pasti ngecek tuh hari ini hujan atau enggak. Yeah. Karena kemungkinan kalau hari ini emang dikasih taunya hujan, bakal hujan ya ta? Iya pasti hujan. Bakal hujan. Terus apalagi kalau kalian nih, mungkin yang baru datang nih ya ke Jepang gitu, baru pertama tinggal di Jepang tuh udah pasti tuh nggak punya payung, terus kayaknya kayak nggak peduli gitu kalau hujan. Nah tipsnya adalah ketika kamu keluar dari apartemen, misalkan kamu nggak apa sih istilahnya, nggak lihat Tenki Yoho atau ramalan cuaca, terus lihat orang-orang Jepang kok pada bawa payung padahal nggak hujan. Nah itu biasanya nanti bakal hujan. 確かに全然朝家出るとき雨降ってないじゃんって思うかもしれないんですけど、街行く人見るとみんな傘持ってるみたいな時があったら、だいたいね午後とか夜に降る場合が多いからみんな持っているんだと思います。gitu teman-teman。はい。そうでも楽でいいですよね。インドネシア私すごい好きなんですけど、何も持たずに雨降ったらそれでいいやみたいな私そういう大雑把なところがあるので楽でいいなって思います。Iya sih. そう。
Memang ya di Indonesia pada akhirnya antara kalau lagi apa ya namanya, lagi nunggu atau pulang dari mall ya nunggu di dalam mall, atau enggak biasanya yang naik motor itu nyari jembatan ya. Kalau enggak nyari jembatan, toko, warung, terus apalagi halte bus, atau ya itu pokoknya yang melindungi mereka jadi dari ini. Atau enggak yang memang kebetulan bawa jas hujan, mereka biasanya nerobos sih ya. そうそうそう。うん。私半年間ね、この前インドネシアに住んでたんですけど、その時にインドネシアで友達とこうなんていうの約束とかしてて、で遊びに行く約束してたんですけど、雨が降ったら予定なくなっちゃったみたいなことが結構あって、それすごくインドネシアの文化だなと思いまして。Ya, Marisa sendiri kan pernah kemarin ini baru 6 bulan tinggal di Lombok kan ya. Nah pas di Indonesia sendiri yang Marisa rasain tuh, loh kok lagi mau janjian pada cancel nih gara-gara hujan nih, jadi tiba-tiba kok cancel nih gitu. Ternyata ya memang budayanya seperti そう。itu. でもね、そう。それがまあ結構日本とインドネシアで違うかなって思ったんですよね。で、なんか最初はなんでなんかちょっと嫌だなって本当に思ってたんですけど、これだんだんとすごい気持ちがわかるんですね。私も外出るときだいたいゴジェックバイクタクシーお父さんに送ってもらうかバイクタクシー使ったりするんですよ。だから雨だとね大変なんだよ。そう大変だから、まあみんなが来ないって言うんだったらまあそうだよね、めんどくさいし、じゃあまた今度ねいっかってなって、だんだん普通に私もそっち派になりました。Ya seperti yang kalian tahu mungkin lah, di Indonesia kalaupun kalian udah janjian gitu kan mau keluar terus hujan, ya pada akhirnya kita akan lebih mengcancel janjian itu dan diam di rumah karena pada ya mayoritas karena di Indonesia juga pakai motor gitu loh. Jadi Marisa sendiri juga waktu di Lombok kalau mau pergi kemana karena nggak bisa naik motor ya Marisa ya. Antara Gojek atau enggak diantarin papanya pak naik motor. Nah ketika hujan ya udah pasti ya capek gitu. Iya gitu. Ya repot lah ya intinya. そうそうね、ちょっと大変だなって思うから。gitu. そうだからもうだんだんの自分も全然みんなキャンセルするっていうんだったらまあ全然それでいいかなって思って慣れちゃいました。Ya, udah jadi Marisa sendiri jadi udah kebiasa, ya udahlah ya semua cancel karena hujan ya udah cancel aja gitu, udah biasa. そう私も嬉しくなる。Oh jadi seneng malah. そうみんなが来ないんだったらじゃあそうだねってなって。はい。でも日本だとね、どんなに雨が降っていても、まあね、すごい天気悪くてもう電車止まっちゃうとかだったらキャンセルになるかもしれないんですけど、ちょっと雨降っただけではこう全然ね、その予定通りに行かなきゃいけないので、大変だなと思いながら向かっています。Iya, kalau di Jepang sendiri meskipun hujan tuh tetap karena udah janjian, ya udah dijalanin aja. Tapi kalau misalnya sampai keretanya berhenti, busnya berhenti ya baru Taifu ya baru ya mau nggak mau harus di cancel. Tapi menurutku itu karena salah satunya gara-gara payungnya Jepang superior juga nggak sih? Sebenarnya nggak juga sih. Soalnya payungnya nggak kebalik loh kalau ketiup angin. Oh nggak maksudnya? Ini lebih ke mungkin karena moral ya? Bukan moral sih. Karena memang misalkan ya kemungkinan ya kalau di Indonesia transportasi umumnya sebagus Jepang, aku rasa mereka bakal tetap ketemu juga gitu. Karena kalau di Jepang, kalaupun hujan, kita kan pakai payungnya cuma dari apartemen ke station atau ke halte bis, habis itu tutup sampai tujuan kan? Iya sih. Oh iya juga ya. Iya, nah kecuali yang rumahnya jauh gitu. Dari Eki kayak Marisa 40 menit 40 menit ya mungkin Marisa tetap dianterin pakai mobil lah kalau lagi hujan ya. Nah kalau di Indonesia kan mayoritas pakai motor gitu. Kalau motor kan memang nggak enak ya kalau lagi hujan
meskipun udah pakai raincoat tapi sepatu jadi basah kayak gitu. 大変ですもんね。そうだから、でもインドネシアにいた時にボランティアもやったんですけど、その時だけは私は絶対行きたいってみんなに言って雨でも行かせてもらってました。Iya. はい。 Ya ada ya, meskipun kayak gitu adalah satu ketika di Indonesia Marisa tetap datang ya. そう。 karena pengen bukan menghadiri ya volunteer itu ya, pergi buat volunteer itu. そうそうそう。感じかな。 Ya seperti hal musim-musim yang lain ya sebenarnya teman-teman di Jepang. Di Jepang sendiri musim hujan pun punya tren yang bukan tren ya, punya fashionnya sendiri ya. Karena ketika musim Jepang lagi, ketika musim hujan, barang-barang yang memang dikhususkan buat musim hujan tuh mulai keluar gitu ya, di department store atau di mana. Mulai dari bootsnya juga bukan kayak Epi boots yang kayak di yang kayak buat kerja di lapangan gitu ya. Di lapangan itu yang kayak di mana ya, di Indonesia, tapi banyak boots yang lucu juga, terus yang kelihatannya sneaker biasa tapi rupanya sneakernya anti air kayak gitu-gitu. Terus raincoatnya juga bagus gitu ya. そうですね。雨の時期になるとデパートとかでね、よくおしゃれなブーツね、レイン用の雨用のブーツとか売ってたり、あとはなんだっけ、レインコートか。レインコート、可愛いレインコート売ってたり、傘もね、おしゃれなものをたくさん売るようになってきますよね。Jadi ya musim hujan pun tetap keren ya. Kalau di Jepang nih. はい。 Mungkin itu juga ya, karena di Indonesia jarang banget gak sih もしかしたら barang-barang kayak gitu. そうですね。なんか日本だとなんかこう何でも楽しみたいっていうのがあるんじゃないですかね。わかんないけど。そうでもやっぱそのある一定の期間だけなので、そういうなんだろうね、こう楽しもうみたいな感じになるのかな。でもインドネシアだとね、もうそれが普通になってる。半年間もずっと雨季だから、まあ慣れたもんだっていう感じじゃないですか。 Ya benar. Balik lagi ya ke sana ya, karena musimnya juga panjang, jadi ya udahlah gitu ya, memang udah begitu gitu. Dan Jepang sendiri tuh punya ada perasaan yang apapun tuh pengen ayo bukan ya, ayo kita dinikmati gitu. Ya mereka mencari cara sebagaimana mungkin biar semua season yang mereka lewati itu bisa dinikmati. Kayaknya mungkin gara-gara itu sering ada campaign gak sih? Misalnya Ame no Hi campaign hujan. Jadi kalau kamu datang bisa buy one get one, atau enggak kalau kamu belanja hari ini pointonya bisa 2 kali lipat gitu. そう。まあでもね、もしかしたらなんだけど、ただ単にこうそういう時期に売りたいみたいなものあると思うの。 udah ganti season ya, jadi buru-buru 売らなきゃみたいな、こう ya harus dijual. そう、雨の日だと売れないじゃないですか。 Oh iya. だから selain itu benar-benar. そう、まあインドネシアだったらすごくゴジェックとかがなんだろう、日本よりも発達してて、いつでもこう注文したらみんなスマホから注文することは多いと思うんですけど、日本でもウーバーあるけどみんなちょっと高いからやっぱりやめとこうってなるんですね。そしたらなんかだんだんお店とか売れなくなっちゃう。だから多分だけどね、私が思うにはそれ雨の日はポイント2倍みたいなそういうね、イベントじゃなくてなんだろう、こうプロモーションみたいなのを日本では多くやってるんじゃないかなって思います。まあね、やっぱり日本ではそうしないと売れないけど、インドネシアではもうすでに簡単にゴジェックとか使えばいいからないのかもしれない。 Ya benar juga sih, mungkin bisa memang itu menjadi bagian dari promosi juga ya, karena musimnya juga pendek, terus kayak musim di Jepang kan sering ganti season, jadi memang barang buat season itu tuh memang cuma dibutuhkan di season itu juga gitu loh. Jadi pas musim ini ya mau nggak mau, demi buat menjual apa ya namanya,
menghabiskan jualan lah istilahnya, So, menghabiskan stok itu tuh kayak banyak promosi, terus dapat poinnya banyak dan lain-lain gitu loh. Beda dengan Indonesia yang mungkin karena sudah yang biasa. musimnya kayak gitu-gitu aja tuh sudah biasa kayak gitu, plus ada Gojek juga ya. Kalaupun hujan ya ngapain gue yang hujan-hujan, mending abang ojek aja yang hujan-hujan gitu kan, kayak bisa kayak gitu-gitu. Nah di Jepang nggak bisa kayak gitu. So, Tapi aku pernah nanya sama temen Jepang ya dulu di Semongako. Nggak tahu pas waktu itu pembicaranya apa, kan tadi nggak lagi ngomongin Uber nih. Kalau kamu lagi hujan, males keluar, gimana? Bakal makan instan noodle atau bakal pesan Uber? Terus rata-rata pada jawabnya, jangan dong, kan Uber kasihan nanti kehujanan. Yasashi. Gitu katanya. Terus aku kayak, iya kasihan sih, tapi kan mereka juga butuh Dapet duit buat cari kerja gitu. Ah, Jadi kayak bingung gitu loh. 面白い。 Loh gitu. エミマさん、専門学校の時ですか？ Iya, pas Semongako. 専門学校の時のお友達と会話してた時に、じゃあもしあなたが今雨の時にお腹空いてたら、ウーバーで食べ物を頼むか、家にあるインスタントヌードルとか食べるのどっちがいいって聞いたら、ウーバーのお兄さんがかわいそうだから、ウーバーは頼まないかなって言った子がいたらしいです。めっちゃ優しい。 Aku jawab gini, kalau misalnya Taifu oke, ngerti lah, nggak usah pesen. Tapi kan kalau hujan mereka aja masih keluar, Pasti, memang ne? nerima order gitu, malah lebih mahal kan. そうね。 And mereka juga butuh cari duit gitu, malah nggak kasihan. Ya tapi kayaknya aku nggak deh katanya gitu. 多分その友達さんめっちゃ優しい。 Iya. でなんかその後にユミマさんが、じゃあ台風だったらわかるけど、でも普通に雨だったらそのウーバーのお兄さんたちももうちょっといい報酬で多分ねその値段がね上がるのかなわかんないけどでもらえるからそっちも得するんじゃないって言ったら、いやでもなんかかわいそうだからってその友達さんが言ってたみたいです。 優しい。 Benar-benar. Nah kalau di Jepang sendiri ya Marisa, kalau pas musim hujan atau pas lagi hujan, anak kecil pada happy juga gak sih? Karena kalau di Indonesia tuh kayaknya pada happy gitu, apalagi lagi di komplek gitu kan. Hujan-hujan langsung pada keluar semua main hujan gitu. それね私もインドネシアに行ってカルチャーショックだったことなんですけど、雨の日ってお家にいるんですね、日本の子たちは。 benar-benar. 私の経験上だけど、お家でこうゆっくりテレビ見るしか遊ぶ方法ないなみたいな、なんかちょっと遊ぶ自分で一人でね。でもインドネシアに行った時、雨の日なんかね、私は普通に家に過ごそうかなと思ったら、なんか友達が近所の子たちがマリサーって家の外から呼んできて、何事って思って出てみたら、なんか雨降ってるんだから外で遊ぼうよって言われて、雨降ってるから遊ばないよねって言ったら、なんか大雨で土砂降りの中こう外駆け回るっていうのがこうインドネシアの子たちの遊び方であるらしくて、それすごく驚きました。 Pokoknya salah satu culture shock yang Marisa rasain sendiri itu, biasanya kalau di Jepang anak-anak kecil kalau misalnya lagi hujan semua udah di dalam rumah aja, jangan keluar, udah nonton TV aja sampai udah bingung mau ngapain lagi, ya cuma di dalam rumah doang. Tapi kemarin ini pas Marisa di Indonesia lagi hujan gede banget, Marisa udahlah mau diem-diem aja di rumah. Tahu-tahu dari depan ada tiba-tiba temannya Marisa datang teriak, Marisa ayo keluar kita main, lagi hujan. Terus Marisa bingung, loh apa-apaan sih, ini kan lagi hujan gitu. そうちっちゃい頃だったんですけど、その時は私はもうびっくりして、と思って、本当にでもどうしようみたいな言ってる間に、じゃあ気が向いたら来てよみたいな感じでみんなもうすぐに行っちゃったんですね。もう無駄にする時間はないみたいな感じでみんな走っていきました。 Iya benar sih kalau itu ciri-ciri Indonesia juga ya kayaknya. Ketika musim hujan tuh semua anak-anak komplek pada lari-larian, main-main di luar gitu. Nah waktu itu kan Marisa masih kecil kan, yang waktu masih kecil di Lombok, terus bareng mama juga kan waktu itu ya. Nah pas mama tahu anak kecil Indonesia kalau hujan malah main-main tuh gimana? Apakah kaget juga nggak mama atau nggak ingat?
なんかうちのお母さんはそのインドネシアの子供たちとか見てすごく走り回ってるのとかね、雨の日走り回ってるのを見てなんか面白いっていうか、なんかすごくなんだろう、インドネシアらしいなみたいな感じで見てたらしいですね。まあうちのお母さんゆるいからmalah何でもbukan kibisi, Marisa nggak boleh gitu, tetap nggak boleh gitu, enggak ya? 何でも受け入れられちゃう。そうそうそう。Jadi waktu itu mainan apa Marisa waktu hujan gitu? Masih ingat gak? 私でも結構シャイな子だったので結局家にいました。そうそう。 Tetap di rumah. Tetap di rumah Marisa karena malu. いや、そうちょっとねまあ家にいようかなっていう時が多かったかな。でももちろん遊びに行った時も何回かあるけどあまり記憶に残ってないですね。Ada lah ya beberapa kali tapi ya nggak inget juga gitu. そうそうそう。 Ya memang begitu ya, apalagi yang tinggal di komplek terus rumah di Indonesia kan kadang-kadang ada terasnya ya. Jadi apa ya, bahasa Jepangnya teras apa ya? まあテラス。 そう。 Jadi di teras memang ada penutupnya gitu kadang-kadang. Jadi bukannya nggak kena hujan, tapi biasanya kalau hujan gede kan suka basah juga kan terasnya. Nah anak-anak itu pada seluncuran memang ya di teras gitu. Karena kalau di Indonesia kan rata-rata bukan kayu gini ya, bukan kayak di Jepang lantainya kayu, tapi biasanya keramik gitu kan. Jadi kalau keramik kena air kan jadi licin kan, jadi anak-anak kecil tuh malah mainan seluncuran gitu di teras gitu kalau lagi hujan. まあその家の外で遊ぶか、例えば家で遊ぶとしたら家のテラスとかでちっちゃい子は遊ぶってことですね。確かにそのインドネシアの家はなんていうんだろう、床がこう日本の床と違って日本語でなんだセラミックっていうの、陶器なんだろうね、まあ、大理石みたいな、なんかそういう感じの床になってるから、なんて言うんだろうあれ、そうちょっとインドネシアの床は水とかがそこの床にあったりしたらちょっと滑りやすいから、子供たちは楽しんでねそこ滑って遊んでるんですよね。gitu. Jadi kayak penguin ya. Jadi benar-benar kayak penguin, ada yang meluncurnya kayak penguin, ada yang sambil selonjoran kayak gitu macam-macam. Karena biasanya anak kecil kalau udah mainan kayak gitu bajunya dilepas. Yang cowok cuma pakai celana dalam doang. Jadi kan lebih licin kan itu. Soalnya kalau ada fabriknya jadi nggak licin. 確かに雨の日ね、みんななんかちっちゃい子たちお洋服をわーって脱いでなんかみんなね、本当に全然着ないで遊び回るんですよね。その方が滑りやすいからかな。なんですけど確かにその光景ちょっと今思い出して面白いなって思いました。Aku juga baru ingat ya, rupanya sebenarnya waktu kecil itu nggak semua anak boleh main hujan-hujanan sebenarnya. Jadi kalau hujan, emang anak-anak senang tuh, wah hujan pasti ada yang main nih. Nah kita nggak bisa yang langsung tiba-tiba hujan terus langsung keluar, tetap harus nanya mama, boleh hujan-hujanan atau enggak. Kalau nggak boleh ya udah nggak boleh, diem di rumah gitu. Tapi biasanya kayak anak-anak pada ngebujuk gitu loh, itu loh tetangga udah pada keluar gitu mainnya, boleh ya gitu. Akhirnya kadang-kadang boleh, waktu boleh ya udah kayak gitu semua. なるほど。じゃあインドネシアでもダメってお母さんに言われたら雨の中で遊びに行くことはできないって感じですね。そっか、じゃあ OK もらったら遊びに行ける。Ya, karena ya pada akhirnya kan pasti mikirnya kalau hujan-hujanan sakit kan. そうだよね。風邪ひいちゃうからね、親心配だよね。そう。まあでも確かに OK もらえたら、OK もらえるために子供たちは頑張って説得するから結局多分遊んでる子は多いですね。Oh iya, apalagi hujannya itu misalkan ya, kalau di Indonesia mungkin agak beda ya sama di Jepang. Di Indonesia itu kemungkinan ada 3 kali mandi nggak sih? 3 kali atau 2 kali. Pertama pagi dan kedua sore kan. Nah kalau hujannya itu udah agak sore,
terus anaknya itu mau main hujan-hujan tapi udah mandi, biasanya nggak boleh. なるほど。インドネシアって2回シャワー浴びるんですよね、朝と夕方で、夕方もうシャワー浴びた子がその外で雨の中遊びたいって言ったら絶対親は断りますよね、ダメって。 Karena udah mandi gitu. そう。でもね、ロンボクに行った時、むしろこうその雨で遊んだからそれでもうマンリしたことにするみたいな子もいたんですよ。Soalnya kalau aku dulu abis oh ya, jadi Marita tadi cerita kalau di Lombok itu main hujan-hujanan itu equal tuh sama kayak mandi. Enggak semua, tapi ada anak yang kayak gitu. Soalnya kamu edat kan sih. Nah kalau aku dulu tetap karena hujan itu airnya kotor, jadi kalau abis hujan-hujanan harus mandi. Kalau aku ya dulu abis hujan-hujanan ambil baskom yang gede, terus pakai selang taman, gue mandinya gini. 家の外の庭で外で遊び回った後家に入る前にそこでシャワーじゃないけどなんていうの、水道 bilas 水道とかの semprotan buat yang gitu でその庭にある水道でちょっと流して、それで OK baru boleh masuk そしたら baru mandi そこでちょっと洗ってから家に入ったって感じですね。それでその後最後家でお風呂入ったらいいよって怒られないっていう。Gitu teman-teman. Jadi mungkin ya nggak tahu, tapi ya memang kadang-kadang buat anak kecil main air hujan gitu di Indonesia tuh memang menyenangkan ya. 確かにみんなちっちゃい子楽しんでますよね、インドネシアだと。 Ya, semua tahu lah kalau anak kecil ngelihat air itu pengennya dimainin kan. So ne. Kayak gitu. Ya, itulah teman-teman gimana caranya persiapan. Sebenarnya memang orang Jepang tuh penuh dengan persiapan, entah musim hujan, musim panas, musim dingin, musim semi, semuanya tuh butuh persiapan sendiri. Terus fashionnya juga beda-beda. Juga punya fashion masing-masing. Bahkan karena itu biasanya item-item yang dijual di supermarket, department store dan lain-lain itu tuh selalu menyesuaikan lagi musim apa gitu. Nah kalau musim hujan biasanya ya yang dijual peralatan-peralatan buat menghadapi hujan, mulai dari payung dan jas hujan, terus bootsnya juga lucu-lucu, sampai misalnya kayak jaket, mungkin jaketnya bukan raincoat tapi anti air gitu-gitu, yang lebih fashionable gitu ya, mungkin buat salaryman gitu, orang-orang yang kerja di office gitu-gitu ya. はい、こういう感じでですね、日本とインドネシアの雨の時のお話をしたんですけれども、インドネシアではちっちゃい子が外で遊び回ったりみたいな、独自の文化とかがあったと思うんですけど、それに対して日本だと雨の時期にはデパートとかでね、雨の商品じゃないな、なんかレインコートだとかブーツだとかね、様々な雨用の商品が売ってて、であとはなんだっけそういう商品が売ってるのも特徴ですね。そうですね。あと何話したっけそんな感じかな。 Iya, ya benar. Nah ya itulah buat episode kali ini teman-teman, kita ngobrolin tentang gimana sih bedanya musim hujan di Indonesia dan di Jepang. はい、こんな感じで、今日は日本とインドネシアの雨の時期の違いについてお話ししていきました。 Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang selalu dengerin Maze, selalu dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana kalian bisa dengerin semua podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru, semuanya ada di www.nightintokyo.com.
はい。ナイトイン東京の過去のエピソードとかを、ホームページだとかで聞けるので、そちらもぜひチェックしてみてください。Oke, sekian dulu buat episode masing-masing kali ini teman-teman. Terima kasih yang udah dengerin. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode masing-masing selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. おやすみなさい。おやすみ。